itu dipertanggungjawabkan oleh yang menyampaikannya, dan yang menyampaikannya sudah mengatakan kemarin bahwa saya bersedia untuk mengganti ketujuh terpidana itu masuk ke dalam penjara demi kebebasan mereka. Dari situ kita belajar bagaimana seorang kuli bangunan lulusan SMP memiliki sifat kesatria dan bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan dan ucapan. Pak, tadi terkait dengan LPSK itu kan sempat ada somasi, apakah emang LPSK nanti Pak Jutek, apakah itu bagian dari ini Pak, antisipasi karena memang tindak lanjut somasi gitu? Teman sekalian, betul agenda kita hari ini tadi pukul 9 pagi kami ke LPSK dan diterima oleh komisioner 3 komisioner terkait LPSK wakil ketua ya. Kami sudah menyerahkan permohonan untuk perlindungan kepada 6 terpidana sekaligus keluarganya dan berikut saksi-saksi yang akan kami hadirkan. Kenapa? Supaya mereka dengan tenang bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui secara benar, tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu kepada yang bersangkutan ketika berbicara. Itu tujuannya, karena kita tujuannya ingin membuka peristiwa ini sejelas-jelasnya, sehingga itu yang kami sampaikan. Terkait dengan Dede, tadi kuasa hukumnya Dr. Asido Utabarat ya juga sudah menyampaikan permohonan untuk perlindungan hal yang sama. Kami kolaborasi dengan kuasa hukum dari terlapor yaitu Dr. Asido, oleh karena kepentingan kami adalah untuk menghadirkan cerita yang sebenarnya, konstruksi yang sebenarnya untuk kepentingan bukti untuk kami jadikan novum untuk PK kepada 6 terpidana ya. Urusan hukum bahwa Dedi adalah terlapor ya tetap berjalan. Tadi kami sudah gelar ya, mungkin Bang Ruli nanti akan menyampaikan mengenai yang apa digelar di atas ya. Saya hanya menyampaikan tentang bahwa LPSK ini merespon dan kami sedang melengkapi semua persyaratan yang disampaikan ya, sehingga siapapun yang nanti diminta oleh keterangan saksi oleh Barreskrim itu sudah terlindungi oleh LPSK. Demikian. Berarti termasuk dalam Dede juga kalau misalnya nanti akan dijadikan saksi? Sudah tadi kan saya sudah sampaikan. Dede juga lewat kuasa hukumnya Dr. Asido Utabarat Ketua BPH Pradi Pusat itu sudah mengajukan juga ya untuk perlindungan saksi dan korban. Mungkin Pak Uda akan menjelaskan mengenai Baik teman-teman, tentu saja kita selesai mengadakan semacam gelar awal dengan pihak Barreskrim, dan hasilnya tadi kita sudah mengumpulkan bukti dan menambah bukti-bukti baru, maka setelah dimulainya penyelidikan. Bukti baru itu apa Pak? Saya tahu Bapak sebenarnya apa? Bukti barunya yang Bukan saya ngajuin, baru itu. Bukan saya ngajuin. Mudah-mudahan dalam kemudian sudah ada panggilan atau undangan untuk mengklarifikasi masalah ini, itu di Bandung, di Jakarta maupun di Cirebon. Mudah-mudahan makin cepat ini makin baik. Ya, saya juga minta doa pada semua supaya masalah ini bisa dilancarkan dan mudah-mudahan keinginan atau harapan para terpidana ini bisa dicapai. Itu saja. Selamat siang. Bang, tadi perkaranya gimana? Diri untuk somasinya selanjutnya. Kan tadi sudah dijawab. Ya kan Bang tadi ditanya masalah somasi. Kan saya tadi sudah menjawab. Ya kan? Jawabannya adalah apabila ada ucapan saya yang membuat tersinggung perasaannya, membuat terganggu kehidupan keluarganya, saya minta maaf atas ucapannya. Tetapi kalau isi dari pernyataan Dede di dalam tayangan yang saya sampaikan di channelnya Kang Deddy Mulyadi, itu adalah isi yang dipertanggungjawabkan oleh Dede itu sendiri. Dan Dede sudah menyatakan kemarin bersedia menghadapi resiko apapun, termasuk harus masuk penjara menggantikan ketujuh yang sekarang mendekam di penjara seumur hidup. Artinya Dede sudah memperlihatkan sikap yang sekesatria. Saya katakan, mari kita belajar dari kuli bangunan. Lulusan SMP, kuli bangunan, upahnya hanya 140.000 per hari, berani mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Mari kita belajar sebagai patriotik negara. Jadi nggak pernah mengikuti pendidikan kenegaraan. Dia kuli bangunan biasa. Kita belajar dong sama mereka, sama yang lulusan SMP. Punya titik baru bahwa ada hal lain dalam kasus ini, tuduhannya selama ini salah. Kalau tuduhannya selama ini salah, kan perlu dia harus bahagia. Andai kata terjadi
Kan itu harus bisa menentukan. Caranya adalah berkumpul, saling mencari kebenaran secara bersama. Kan esensinya kalau dianggap kasus Eki dan Vina adalah pembunuhan, mencari siapa pembunuh yang sebenarnya. Kalau itu pembunuhan, kalau bukan pembunuhan, ya nanti biar yang memutuskan Baris Krim Polri, bukan saya, gitu loh. Ini yang harus disambut gembira dong. Nah kemudian yang berikutnya adalah AF segera panggil oleh Pak Rudiana. Kenapa? Karena AF diduga melakukan kebohongan terhadap Pak Rudiana. Kan pasti bahwa timnya Pak Rudiana mencari informasi, kemudian dapat informasi dari AF. Dan sekarang terbukti informasi dari AF itu dibantah oleh Dede yang temannya sama-sama Bipo, sama-sama jadi saksi. Nah sekarang tinggal dipanggil. Dede-nya dipanggil, kamu nggak prank saya. Prank kamu telah membuat heboh Indonesia. Prank kamu telah membuat penderitaan bagi orang lain. Prank kamu itu kalau tidak segera kita tangani dan dibangun rel yang benar, bisa mencederai kebesaran institusi Polri. Ini yang kita jaga bersama. Prank kamu telah membuat repotnya Kapolri, Kapolda, Kabar Eskrim, Gaskipung. Ini kan membuat repot semua gara-gara prank Dede tukang setim. Tambahan satu dari saya, kemarin kan dari pihak Elsa Syarif sendiri menyatakan laporannya belum tentu diterima. Menanggapinya gimana? Laporan yang mana nih? Laporan soal Pak Rudiana, Kabar Eskrim, gimana? Karena belum Laporannya sudah kami tunjukkan di sini kan, sedang berproses.